Shalom, selamat malam, selamat berkumpul di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena rahmat-Nya dan kemurahan-Nya kembali kita dipersatukan di dalam ibadah tengah minggu di malam hari ini. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita arahkan pikiran kita tertuju di dalam ibadah pada hari ini karena kita mau memberikan rasa syukur kita atas setiap penyertaan dan kasih yang boleh Tuhan berikan di dalam seluruh kehidupan kita semua. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita agungkan namanya dengan pujian yang mengatakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara seluruh kehidupan kami di sepanjang 1 minggu lamanya, bahkan di sepanjang hari ini kami rasakan Tuhan penyertaan-Mu senantiasa melingkupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Tak dapat kami balas ya Tuhan, seluruh kebaikan-Mu, kasih-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Selain kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu, Bapa, sucikan kami, kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kedatangan kami, bahkan ibadah yang kami lakukan di malam hari ini, berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, suasana surga memenuhi tempat di mana kami beribadah, agar ya Bapa, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu mengalir di dalam seluruh kehidupan kami semua. Baik hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani di dalam ibadah kami di sepanjang malam ini. Urapilah ya Tuhan, kuduskanlah ya Bapa, agar setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bahkan sarana dan alat yang kami gunakan kami juga bermohon kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang membela sehingga ibadah kami di malam hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Penyertaan Tuhan sungguh sangatlah sempurna di dalam seluruh kehidupan kita saudara-saudara. Karena Allah sangat baik, Dia senantiasa ada beserta di dalam seluruh kehidupan kita, membela kita dan menolong seluruh kehidupan kita. Kita mau puji namanya dengan pujian yang mengatakan Allah itu baik.
tidak ada Allah yang lebih besar dari Allah kita, karena Dia selalu ada bersama-sama di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita, jangan pernah lagi kita ragukan akan segala kasih-Nya kepada kita semua. Kita mengangkat lagu yang mengatakan, tiada aku ragu lagi. Yesus Juru Selamat. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Biar atas nanti sama percaya, apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, baik susah maupun duka, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita semua. Tiba saatnya kita akan masuk di bagian yang terpenting untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita buka hati kita arahkan pikiran kita tertuju kepada pemberitaan firman, agar apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita semua dapat kita lakukan, agar kehidupan kita menjadi saksi terang dimanapun kita berada. Kita akan lagu pujian yang mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami lantunkan, hanya Engkau yang kami andalkan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, agar apa yang menjadi nasihat-Mu dan rencana-Mu di dalam seluruh kehidupan kami itu dapat tergenapi ya Bapa. Urapilah Tuhan hamba-Mu yang akan mewartakan firman di malam hari ini. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ya Bapa, sehingga setiap firman yang disampaikan, firman yang diucapkan, membangun iman kami, kepercayaan kami kepadamu, agar kami Bapa dapat menjadi saksi terang dimanapun kami berada. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan kita, Allah yang Maha Kasih. Kita dipertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu yang kita lakukan dalam setiap hari Rabu. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini, di mana pada hari Minggu yang akan datang kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bisa kita melihat dalam menyambut pesta kemenangan itu, di mana-mana banyak kita lihat perhiasan-perhiasan yang begitu indah dan menarik. Tapi pada saat malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kita. Kita akan sama-sama belajar kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah kemenangan akan kita terima karena kita bersekutu dengan Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat ini berbicara kepada kita saat malam hari ini. Dan ada penekanan secara khusus bagi kita bahwa kemenangan atas maut dan kita harus tetap teguh dalam iman serta memiliki keinginan untuk ikut dalam pekerjaan Tuhan. Mengajarkan juga kepada kita bahwa karena Kristus telah bangkit, maut sudah dikalahkan. Dan bagi orang percaya memiliki kuasa dan semua jeripaya yang kita lakukan dalam setiap pelayanan kita tidak akan sia-sia. Kemenangan bagi orang Kristen terletak pada yang pertama adalah iman kepada Yesus Kristus, dan yang kedua mengikuti ajaran firman Tuhan, dan yang ketiga mengandalkan Roh Kudus. Allah telah memberi kemenangan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus telah menang dari maut dan dosa. Kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa maut telah dikalahkan, tidak lagi memiliki kuasa atas orang-orang yang percaya. Dan dasar orang percaya untuk hidup dalam berpengharapan dan penuh dengan sukacita dan mengetahui bahwa mereka tidak lagi terikat oleh maut. Kalau kita melihat saudara-saudaraku, banyak contoh hal dalam Alkitab ini bagaimana Allah menolong mereka dan bagaimana Allah memberikan kemenangan bagi mereka. Seperti Nabi Daud, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Daud saat dia menghadapi Goliat. Ratu Esther diberikan kemenangan kepada dia saat pasukannya diserbu oleh Haman. Yesus Kristus menerima kemenangan dari Allah saat dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita melihat saudara-saudaraku, saat Yesus dicobai di padang gurun, Yesus sedang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Allah memberikan kemenangan kepada Yesus saat Yesus dicobai sebanyak 3 kali di padang gurun. Hanya firman saja yang diucapkan oleh Yesus. Yesus katakan Allah berfirman. Begitu juga dengan kehidupan kita saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Pengalaman Yesus di padang gurun adalah merupakan pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya, yang menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kita menghadapi pencobaan dalam hidup ini, di dunia ini. Kita harus berpegang teguh pada firman Allah dan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita katakan saudara-saudaraku dalam menghadapi dunia ini, enyahlah engkau iblis, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada iblis. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pengajaran orang Kristen, betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kita harus senantiasa
bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sangat penting kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus bersyukur kepada Allah setiap saat, setiap waktu, karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Kehidupan orang Kristen yang berkemenangan adalah kehidupan yang dijalani dengan iman, dalam kehidupan yang disertai dengan penyerahan diri setiap saat kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang sejati, memiliki iman yang teguh, yang mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita, sehingga kita terberkati. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu kita harus mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen yang berkemenangan? Kita harus berakar, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Tentu dalam kita menghasilkan buah-buah yang baik, kita harus berlandaskan iman. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 17 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana ciri-ciri hidup yang berkemenangan? Yang pertama adalah mampu mengatasi segala persoalan dan jangan menyerah. Yang kedua adalah memiliki pengharapan yang selalu mengandalkan Roh Kudus. Jangan kita gelisah, jangan kita putus asa. Dan yang ketiga adalah hidup sesuai dengan kebenaran, yaitu firman Allah. Berserah hanya kepada Tuhan. Dan yang keempat, bersyukur atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan ini kepada jemaat di Korintus agar mereka berdiri teguh, jangan goyah. Karena kita tahu, saudara-saudaraku, di jemaat Korintus itu ada perpecahan, ada yang mengatakan aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Kepas, dan ada juga yang menyebut aku ini adalah golongan Kristus. Kita tahu, saudara-saudaraku, perpecahan di jemaat Korintus itu adalah perpecahan yang sangat luar biasa, sehingga jemaat di Korintus memiliki hati nurani yang tidak baik. Padahal mereka telah dipilih oleh Tuhan menjadi milik Kristus. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus selalu giat
dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan? Karena kita tahu Tuhan datang segera. Dia datang segera untuk menjemput kita ke dalam surga yang kekal. Karena Tuhan ingin tahu supaya kita benar-benar dekat kepada Dia. Seperti tertulis dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan inginkan saudara-saudaraku dalam kehidupan kita agar kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan adalah berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Kita harus lakukan berdoa, membaca firman Tuhan, serta hidup dengan kehendak daripada Tuhan. Kita hidup dalam kehendak daripada Tuhan, yaitu melakukan segala peraturan ketetapan yang Allah berikan bagi kita. Kalau Tuhan katakan jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, mari kita lakukan dengan hati yang penuh tulus ikhlas. Rasul Paulus memiliki komitmen terhadap panggilan Kristus dalam hidupnya, dalam dia menghadapi perpecahan yang ada di jemaat Korintus. Rasul Paulus ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia memberitakan Injil dan mengajar kepada jemaat di Korintus, agar jemaat di Korintus iman mereka tidak akan lemah, tetapi tetap kuat. Kita juga harus meresponi panggilan Tuhan bagi kita. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui panggilan daripada Tuhan, agar kita sungguh-sungguh melakukannya dengan baik. Apapun tugas pelayanan yang kita terima di gereja maupun di luar daripada gereja, kita harus lakukan dengan penuh sukacita. Kita harus lakukan dengan penuh ketaatan. Karena firman Tuhan katakan jerih payah kita tidak sia-sia. Tentu kita harus memprioritaskan hidup kita untuk melayani Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai orang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita tidak usah malu saudara-saudaraku, sebagai kita pekerja daripada Tuhan. Kita harus bekerja keras. Kita harus senantiasa berdoa, hidup dalam kebenaran, memperkatakan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Seperti pemazmur katakan, yang berbahagialah orang yang memberitakan, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang daunnya tidak pernah layu, yang tetap menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus percaya Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Allah sanggup memberikan kuasa urapan kepada kita, asal kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah memberikan
visi dan misi kepada Rasul Paulus di jemaat Korintus agar dia memberitakan Injil damai sejahtera yang daripada Tuhan. Rasul Paulus dengan penuh semangat, dengan kerja kerasnya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakai dia secara luar biasa. Memberitakan Injil adalah menyampaikan berita baik, menyampaikan kabar keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan apa yang namanya amanat agung. Kalau kita percaya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita menjadi saksi Tuhan, kita tidak usah malu, kita berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dalam seluruh hidup kita, bagaimana kita percaya akan kebenaran itu? Tentu kita harus memiliki iman yang murni. Tanpa kita memiliki iman yang murni, niscaya kehidupan kita akan berubah. Tetapi untuk itulah saudara-saudaraku orang yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dalam seluruh kehidupan kita agar kita orang yang percaya menerima hidup yang kekal. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hidup yang kekal itu adalah artinya hidup yang abadi, hidup yang tidak pernah berakhir. Hidup kekal itu adalah suatu anugerah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal, yang tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku, mari kita letakkan hidup kita, seluruh hidup kita, kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Kita percaya kalau sungguh-sungguh kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita, sungguh-sungguh hidup kekal itu akan kita terima. Mari kita semakin hari lebih intim bergaul karib dengan Tuhan, sepenuh hati dengan penuh cinta dan kesetiaan. Kita selidiki hati dan pikiran kita. Layaklah kita menerima apa yang baik yang daripada Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, kalau kita layak menerima apa yang baik daripada Tuhan, mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir bagi kita akan baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Tuhan berjanji kepada kita saat malam hari ini, hidup yang kekal akan diberikan kepada kita. Hidup yang tidak
ada berkesudahan. Untuk itulah saudara-saudaraku, mari kita rebut hidup yang kekal dengan mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sembah Tuhan dengan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi telah kulihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Dengan mengucap syukur kami datang di hadapan-Mu, Bapa Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh mujizat. Kami dapat melakukan ibadah tengah minggu kami saat malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga di akhir ibadah ini, kami rasakan damai sejahtera yang daripada surga, memelihara segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Diberkatilah hamba-Mu yang melayani kami dalam jalannya rekaman ini, yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan. Karena kuasa urapan Allah jadi bagi segenap kehidupan kami. Pelayanan kami sempurnakanlah ya Tuhan, seturut dengan kehendak daripada Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, baik mereka di luar sidang jemaat-Mu, terlebih-lebih bagi sidang jemaat-Mu di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi mereka di saat kami melakukan persekutuan kami saat malam hari ini. Kami percaya
jeripayah kami tidak akan sia-sia, tetapi Engkau akan perhitungkan seturut dengan kehendak daripada Yesus. Kami naikkan segala doa-doa syafaat kami pada saat malam hari ini, karena Tuhan memberkati seluruh kehidupan daripada para hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan kudus-Mu di gereja kami, Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Diberkatilah hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Engkau pakai sampai masa tuanya. Biarlah oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memberikan kesehatan yang prima, sehingga dalam pelayanannya Tuhan Yesus yang menjadi Gembala Agung kami. Diberkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Silo dan Pendeta Susi dan seluruh hamba-hamba Tuhan, dari pendeta muda sampai para pembela sidang, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong segenap kehidupan kami, sehingga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Bapa Kudus, kami serahkan juga kehidupan sidang jemaat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupan mereka. Oleh bilur-biru Yesus mereka disembuhkan. Tuhan Yesus Kristus Allah yang maha besar, kami serahkan juga ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang. Besok dalam ibadah pos doa dan diakonia yang dilakukan di daerah Kranji, Tanah Tinggi. Hari Sabtu ibadah fajar, ibadah wanita, ibadah remaja pemuda. Hari Sabtu Minggu yang akan datang dalam ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Urapan Allah terjadi bagi setiap kehidupan daripada hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan kudus-Mu. Begitu juga di hari Rabu yang akan datang dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau juga menyertai segenap kehidupan daripada sidang jemaat-Mu. Itulah Tuhan yang menjadi permohonan dan kerinduan hati kami. Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami ini, bahwa hari Minggu yang akan datang kami akan memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini. Kami percaya, ya Tuhan, kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami adalah anugerah yang daripada Yesus. Di saat kami memperingati hari kemerdekaan itu, kami percaya Tuhan yang melawat negeri kami, Indonesia tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke, kemuliaan Allah akan terbit bagi bangsa Indonesia kami ini. Berkati, ya Tuhan, pemimpin bangsa ini, dari Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran kabinet dan seluruh kepala daerah, dari gubernur sampai ke pedesaan, agar roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka. Saat malam hari ini, jikalau sebentar kami akan merebahkan tubuh kami, jauhkan kami dari segala yang jahat, tetapi biarlah oleh kuat kuasa yang daripada Yesus menyertai segenap kehidupan kami, mengembalakan kami, sehingga besok pagi Tuhan kami dapat bangun dari tidur kami dan kami kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.